Halo semuanya, balik lagi di Tabir Mitos Islam. Pasti kita semua pengen kan investasi yang berkah, dunia dapat, akhirat juga aman. Setiap hari kita otak-atik HP, nyari cuan, nyari cara biar uang bisa kerja buat kita. Betul kan? Tapi gini nih, tahukah kamu kalau ada 4 jenis investasi yang kelihatan menguntungkan di permukaan, tapi diharamkan keras oleh para ulama? Ini bukan cuma soal untung rugi, tapi soal berkah. Kalau berkah hilang, kekayaan sebanyak apapun itu rasanya hampa. Nah, hari ini kita bedah tuntas. Dilarang keras, 4 jenis investasi yang wajib kamu hindari. Siap? Kita masuk yang paling fundamental dan paling sering terjadi. Nomor 1, investasi berbasis riba. Riba itu simpelnya nambahin nilai utang tanpa adanya pertukaran yang adil, atau bunga pasif yang pasti didapat tanpa resiko. Kenapa ini haram? Karena riba menghancurkan keadilan ekonomi. Dia membuat yang kaya makin kaya, yang miskin makin tercekik utang. Contoh gampangnya, deposito berjangka konvensional yang ngasih kamu bunga pasti atau membeli obligasi konvensional. Dalam Islam, dosanya riba itu ngeri banget. Ada yang bilang sama seperti menantang perang dengan Allah dan Rasul-Nya. Seriusan. Lantas gimana? Ya, cari instrumen syariah. Bagi hasil, bukan bagi bunga. Ada resiko, ada imbalan. Itu baru adil. Jadi, kalau ditawarin investasi, cek dulu akadnya. Pastikan tidak ada kepastian return tanpa adanya resiko bisnis yang jelas. Intinya, jauhi semua yang berbau bunga atau interest. Titik. Oke, lanjut ke poin kedua. Investasi yang mengandung garar tinggi. Loh, apalagi nih garar? Garar itu adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berlebihan dalam transaksi. Intinya, spekulasi buta. Bayangin deh, kamu mau beli sesuatu yang bahkan bentuknya belum jelas, atau barangnya belum tentu ada di tangan penjual. Investasi yang punya garar tinggi, itu biasanya salah satu pihak pasti dirugikan parah. Transaksinya gak transparan. Di pasar modal modern, ini sering muncul di instrumen yang terlalu kompleks, seperti options atau futures, yang tujuannya murni spekulasi. Khususnya kalau kamu berinvestasi pada kontrak masa depan yang nilai dasarnya tidak jelas atau manipulatif. Kuncinya, pastikan kamu mengerti betul apa yang kamu beli, bagaimana mekanisme kerjanya, dan bagaimana resiko dibagikan. Kalau janji returnnya terlalu muluk, tapi penjelasannya rumit dan ngawang-ngawang, mending tinggalkan saja. Investasi harus jelas barangnya, harganya, dan serah terimanya. Jangan sampai kita beli kucing dalam karung. Ketiga, yang sering banget overlap sama garar, tapi punya fokus berbeda. Investasi yang mengandung maisir, atau perjudian. Maisir itu intinya permainan untung-untungan. Dalam investasi, ini terjadi kalau tujuan utamamu bukan kepemilikan aset, tapi taruhan pada pergerakan harga. Ini biasanya disebut zero-sum game. Kalau kamu untung, pasti ada orang lain yang rugi sebesar itu. Tidak ada nilai tambah yang diciptakan. Contoh paling sering kita lihat, day trading agresif yang dilakukan tanpa fundamental, murni mengandalkan feeling dan analisis teknikal jangka pendek. Bahkan di dunia aset digital seperti kripto atau NFT, kalau kamu cuma beli barang itu karena berharap harganya naik 1000% besok pagi tanpa ada nilai guna, itu cenderung ke maisir. Investasi itu butuh riset, butuh kesabaran, dan butuh waktu. Judi itu butuh keberuntungan instan. Beda tipis, tapi konsekuensinya jauh. Islam mendorong kita berdagang, berkebun, berbisnis, kerja keras. Bukan berharap uang datang cuma karena kita nebak angka. Jadi, jangan mudah termakan janji cepat kaya dari investasi yang sebetulnya cuma kamuflase dari judi. Prinsipnya, kalau ada unsur taruhan, meskipun dibungkus jargon finansial keren, itu maisir. Jauhi. Terakhir, ini yang paling mudah dipahami. Investasi di sektor-sektor yang jelas-jelas diharamkan oleh syariat. Kalau kita berinvestasi di sana, berarti kita ikut membiayai dan ikut menyuburkan dosa tersebut.
Perusahaan yang memproduksi atau mendistribusikan minuman keras. Jelas haram. Atau investasi di industri hiburan yang menyediakan konten pornografi atau perjudian langsung. Bahkan, berinvestasi saham di bank konvensional yang sumber pendapatan utamanya dari riba juga termasuk diharamkan. Untungnya, di Indonesia kita punya banyak pilihan. Kita bisa pakai syariah screening yang disediakan oleh OJK dan Dewan Syariah Nasional. Biasanya, perusahaan juga tidak boleh memiliki rasio utang berbasis bunga yang terlalu besar dari total asetnya. Ini penting. Intinya, kamu harus kenal betul perusahaan mana yang kamu biayai. Jangan sampai uangmu jadi motor penggerak kejahatan. Cari yang murni, usahanya jelas, dan produknya tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Gini nih, 4 hal tadi, riba, gharar, maisir, dan sektor haram adalah pagar pembatas yang dibuat demi kebaikan kita sendiri. Mungkin di luar sana ada yang dapat untung besar dari cara-cara ini. Tapi ingat, berkah itu jauh lebih berharga daripada nominal. Tugas kita sekarang bukan takut investasi, tapi jadi investor yang cerdas. Cerdas secara finansial, cerdas secara spiritual. Semoga kita semua bisa mendapatkan rezeki yang halal, thayyib, dan barokah. Amin. Jangan lupa share video ini kalau bermanfaat. Like dan subscribe ke Tabir Mitos Islam untuk konten edukasi lainnya. Sampai jumpa!